Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Alkasoferiano dengan 3 NIM akhir 205 dari kelas 2024B. Jadi, dalam kesempatan ujian praktek komputer ini, saya memilih topik Excel keuangan sesuai pertemuan ke-9, yaitu penggunaan fungsi keuangan dalam mengambil keputusan manajerial. Dari studi kasus yang saya gunakan meliputi analisis pinjaman, perencanaan tabungan, serta evaluasi kelayakan proses investasi menggunakan Microsoft Excel. Izin share screen. Jadi di sini yang pertama ada analisis pinjaman. Jadi dengan bunga 7% selama 7 tahun kita tuh sudah dapat angka pasti berapa yang harus dibayar tiap bulan. Jadi manajer bisa langsung menyesuaikan anggaran bulanan supaya tidak jadi gagal bayar. Caranya gimana di Microsoft Excel? Nah, berikut caranya. Nya sama dengan PMI. Ini bunga tahunan 7% dibagi pembayaran tiap tahun 12. Koma lama pinjaman 7, terus dikali pembayaran tiap tahun lagi, titik koma dikurangi jumlah pinjamannya itu 80 juta. Kurung. Nah, langsung kelihatan ya. Jadi pembayaran tiap bulannya itu sebesar 1.207.414 untuk pembayaran tiap bulannya. Oke, next. Juga ingin punya dana darurat ya, dengan menabung sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Nah, di sini akan menghitung menggunakan fungsi FV untuk melihat berapa total dana yang berkumpul setelah 10 tahun kalau bunganya 7%. Jadi ini gunanya untuk melihat kekuatan modal internal perusahaan di masa depan. Caranya FV. Oke, terus bunga tahunan. Oke, habis itu dibagi jumlah tabungan tiap tahunnya 12, titik koma, terus lama menabung dikali, kalinya tuh pakai bintang atas, terus jumlah tabungan tiap tahun lagi 12. Habis itu titik koma lagi means setoran bulanan yaitu 5 juta ya. Di situ tutup kurung. Langsung kelihatan. Jadi nilai masa depannya itu 865.424.037 rupiah. Jadi dengan menggunakan rumus itu di Microsoft Excel jadi cepat ketahuan nilai masa depan. Oke, next. Yang terakhir, perusahaan juga mau investasi awal itu sebesar 20 juta rupiah yang diperkirakan bakal ngasih pemasukan 5 juta per tahunnya selama 5 tahun ke depan. Nanti saya akan hitung nilai NPV dan IRR-nya. Jadi angka-angka inilah yang bakal menentukan apakah investasi ini beneran menguntungin atau malah rugi kalau dijalankan. Oke, mari kita hitung. Kita hitung NPV-nya. Caranya sama dengan NPV buka kurung dah. Terus itu diskon rate-nya 7%, titik koma, kita pilih yang arus kas nih. Saya ke bawah. Oke, tutup kurung. Sama dengan, nah langsung keluar NPV-nya itu 20.500.987 rupiah. Selanjutnya kita hitung IRR-nya ya. Rumusnya sama dengan
sama dengan IRR. Ini sama dengan IRR. Ini 20 juta investasi awalnya. Habis itu kita select langsung ke bawah. Nah, itu kurung dengan enter, terus enter 8%. Yang paling krusial ya untuk pengambilan keputusan dari hasil hitungan NPV-nya adalah positif, yaitu 50.500.987 dan nilai IRR-nya adalah 8%. Jadi karena NPV-nya lebih besar dari 0 dan IRR-nya 8% lebih tinggi dari tingkat bunga yang kita tetapkan yaitu 7% tadi, maka kesimpulan manajerialnya adalah proyek investasi ini layak untuk dijalankan karena memberikan nilai tambah dan keuntungan di atas biaya modal perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan berada dalam posisi keuangan yang sehat jika mengikuti ekspansi ini. Sekian presentasi ujian praktek saya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.